Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatannya, sehingga kita dapat memaparkan materi kita kali ini. Tak lupa salam serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Jun Satria, NIM 200201602001 dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4. Tujuan saya kali ini adalah memaparkan opini saya terkait teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan konstruksi. Oke, langsung saja yang pertama. Aplikasi yang digunakan dalam desain konstruksi. AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil dan developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. AutoCAD saat ini hanya berjalan di sistem operasi Microsoft. Versi untuk Unix dan Macintosh sempat dikeluarkan tahun 80-an dan 90-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator seperti Virtual PC atau Wayne. Yang kedua ada SAP 2000. Merupakan program yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain suatu struktur yang berorientasi objek, yang memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam perancangan struktur baja dan beton. Program ini dapat memudahkan dalam menganalisa struktur bangunan cagar budaya seperti bangunan kolonial, tradisional kayu, maupun candi yang memiliki perkuatan struktur. Yang ketiga ada HEC-RAS. HEC-RAS adalah program komputer yang memodelkan hidrolika aliran air melalui sungai alami dan saluran lainnya. Sebelum pembaruan 2016 ke versi 5.0, program ini satu dimensi. Artinya, tidak ada permodelan langsung dari efek hidrolik, perubahan bentuk penampang, tikungan, dan aspek aliran 2 atau 3 dimensi lainnya. Yang keempat ada ITEPS. ITEPS merupakan alat bantu sarana untuk melakukan perhitungan struktur gedung. Program ini sangat membantu dalam proses untuk melakukan analisis pada bangunan gedung. Dengan menggunakan alat bantu ini, maka proses perhitungan struktur menjadi lebih cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Di dalam menyusun input dari program aplikasi komputer ITEPS, diperlukan pemahaman dan pengertian tentang permodelan dari bangunan gedung yang dimodelkan ke dalam program ITEPS. Selanjutnya ada Plexis. Plexis adalah program komputer yang melakukan analisis elemen hingga dalam bidang rekayasa geoteknik, termasuk deformasi, stabilitas, dan aliran air. Prosedur input memungkinkan fasilitas output yang ditingkatkan menyediakan presentase rinci hasil komputasi. Yang keenam adalah AutoCAD 3D. AutoCAD 3D adalah pengembangan AutoCAD yang sama-sama produk Autodesk. Namun biasanya Civil 3D memberikan performa yang baik bagi desain 3D yang diterapkan untuk proyek jalan dan bangunan air. Yang ketujuh ada SketchUp. SketchUp adalah aplikasi pemodelan 3D intuitif yang memungkinkan Anda membuat dan mengedit model 2D dan 3D dengan metode push and pull yang telah dipatenkan. Alat dorong dan tarik memungkinkan para perancang untuk menginstruksi setiap permukaan datar menjadi bentuk 3D. SketchUp adalah program yang digunakan untuk berbagi proyek permodelan 3D seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape,
dan desain video game. Untuk menyebutkan beberapa kegunaannya, program ini mencakup fungsi tata letak gambar, peredaan permukaan, dan mendukung plugin pihak ketiga dari gedung ekstensi. Aplikasi ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk di dunia arsitektur, desain interior, landscape, dan desain video. SketchUp juga menemukan kesuksesan dengan orang-orang yang ingin membuat, berbagi, atau mengunduh model 3D untuk digunakan dalam printer 3D. Yang kedelapan ada 3ds Max. 3ds Max adalah sebuah perangkat lunak grafik vektor 3 dimensi dan animasi, ditulis oleh Autodesk Media dan Entertainment. Merupakan juga salah satu paket perangkat lunak yang paling luas digunakan sekarang ini, karena beberapa alasan seperti penggunaan platform Microsoft Windows dan kemampuan mengedit yang serba bisa dan arsitektur plugin yang banyak. Yang kesembilan ada Global Mapper. Global Mapper adalah salah satu aplikasi software yang pengolahan data GIS atau biasa disebut dengan Geographic Information System yang digunakan untuk mengolah data berbasis pemetaan berupa data vektor, raster, dan data elevation, 3D view, conversion, dan beberapa fitur GIS seperti pengolahan citra satelit, menampilkan data 3D view, atau analisa data topografi. Format data yang bisa diolah menggunakan Global Mapper berkisar 250 format data spesial yang salah satunya adalah DM, I00, dan lain-lain. Yang terakhir adalah StatPro, merupakan salah satu program analisis program struktural yang saat ini banyak digunakan di seluruh dunia. Stat menggunakan teknologi paling modern dalam rekayasa elemen oleh tim elemen dengan metode input data berorientasi objek. Program ini dikembangkan oleh tim dengan pengalaman penelitian lebih dari 20 tahun yang dilakukan di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa dalam merumuskan metode ini. Dengan akurasi numerik dan efisiensi komputasi, metode ini memberikan hasil yang lebih baik daripada metode lain yang dikenal di semua aplikasi rekayasa struktural. Keunggulan yang sangat dominan dimiliki oleh Stat adalah kemudahan dalam penggunaannya. GUI atau yang biasa disebut Graphical User Interface didesain sedemikian rupa agar user atau pengguna lebih mudah menggunakan aplikasi program ini. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat menggunakan aplikasi konstruksi. Yang pertama, manfaat AutoCAD. Dengan AutoCAD, proses membuat desain atau gambar menjadi lebih singkat. Software yang simpel dan mudah dimengerti membuat AutoCAD mempermudah pekerjaan membuat desain. Jika sebelumnya menggambar desain dengan manual membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang bisa mengerjakan itu dalam hitungan jam dengan bantuan software. Salah satu kelebihan AutoCAD adalah kemudahan dalam proses penyuntingan atau editing. Ada beberapa fitur seperti erase, copy, break, extend, dan lain sebagainya untuk mempermudah kerja. Fitur editing sangat penting buat desain yang rumit dan menuntut kesempurnaan. Karena itu, AutoCAD datang dengan menawarkan fungsi tersebut. Aplikasi AutoCAD dapat menciptakan desain yang lebih presisi dan akurat daripada menggambar manual. Software ini bisa menyesuaikan skala gambar sesuai ukuran aslinya dengan tepat. Untuk membuat bangunan yang rumit, misalnya tenaga manual, mungkin akan kesulitan untuk membuat gambar desain tersebut dalam skala yang besar. Yang kedua, ada manfaat SAP 2000. Manfaat program SAP 2000 dalam dunia konstruksi adalah sangat besar. Dengan adanya software penunjang ini, perhitungan yang rumit menjadi mudah. Akan tetapi kita tidak bisa lepas dari konsep-konsep engineering, karena program SAP hanya program yang butuh pengandalan pemakaiannya. Sebelum mempelajari SAP sewajarnya, kita harus mengerti konsep engineering. Dengan adanya program SAP 2000, banyak bangunan yang tinggi-tinggi rumit dihitungan program SAP 2000 dengan tepat dan tetap engineer untuk memakai program SAP 2000 atau menghitung
gedung